Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bitaufiqi wal hidayah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu bihaulihi wa quwwatihil qawiyyah. Fa innahu la haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah sadaqallahul 'aliyyul 'azim. Pertama dan yang paling utama tentu seraya dan senantiasa kita bersyukur memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, waktu dan kesempatan untuk bisa duduk bermuajahah di majelis ilmu ini dengan harapan mudah-mudahan pada pertemuan kita terlimpah curah keberkahan, rahmat serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat bermutiarakan salam kita berharap senantiasa tersampaikan kepada uswah hasanah kita semua, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang kita jadikan sebagai tolak ukur ketika kita ingin memiliki panutan sejati, idola hakiki, figur yang sempurna akhlak maupun pribadinya. Kita berharap mudah-mudahan rasa cinta kita kepada beliau tertanam kokoh hingga ajal menjemput kita semua. Dan kita masuk kategori golongan umatnya yang kelak di yaumil qiyamah nanti memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu majelis taklim Al-Ikhlas. Tema kita pada kesempatan kali ini yaitu adalah merangkai lelah menjadi lillah. Ini mungkin kata-katanya bagus, memotivasi, mudah diucapkan, tapi rasanya sulit kita untuk mengamalkan. Kalau tidak ada niat, kalau ada niat upaya, ayo pelan-pelan. Makanya dalam kajian ini kita berharap kita akan kaji poin-poin yang berkaitan dengan bagaimana kita dalam berupaya menyikapi kehidupan dunia dalam setiap langkah kita, hela nafas kita, yang itu akan menguras energi, pikiran, ilmu, waktu, sampai kita tuh merasa lelah, capek rasanya yang kerja ini, kerja itu, ngelakuin ini itu. Nah kita rubah keluh kesah yang tadinya lelah menjadi lillah. Ini kan jauh ya, lelah itu kan sikap. Kalau lillah kan perbuatan untuk siapa? Allah. Gitu. Hanya kalimat kita aja ya. Kalau dalam bahasa Arab kan nggak akan cocok. Lelah, lillah. Baik, pertama kita akan mengutarakan tentang dalil Al-Quran. Ada kita temukan di surat Al-Kahfi ayat ke-110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum." Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah Muhammad, ya, kata Allah, katakan Muhammad kepada mereka, hamba-hambaku atau umatmu, kepada orang-orang, innama ana basyarum mislukum, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu sekalian. Jadi Allah memerintahkan Nabi Muhammad itu untuk menyatakan dirinya itu
Sama seperti kalian manusia biasa yang juga makan, tidur, ngantuk gitu ya, bermuamalah, bekerja, menikah, punya keturunan dan sebagainya. Sama seperti kalian, seperti kamu, hanya saja apa? Yuha ilayya. Yang mana diwahyukan kepadaku. Annama ilahukum ilahu wahid. Bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Tunggal, tidak ada tandingan. Tidak ada yang kedua, tidak ada sekutu. Esa itu artinya. Esa atau tunggal itu beda dengan satu. Makanya namanya Allah yang Maha Esa, bukan Maha Satu. Esa itu tunggal. Tunggal itu udah nggak ada duanya, yang kedua ketiga nggak ada. Itu tunggal, satu-satunya. Ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadatihi ahada. Siapa yang mengharapkan atau ada harapan pengen ada perjumpaan, pertemuan dengan Tuhannya, yaitu Allah. Coba kalau ada pertanyaan, kita semua mau nggak berjumpa dengan Allah? Masya Allah. Ini kenikmatan yang luar biasa. Banyak orang yang memposisikan Allah itu masih jauh, masih di mana ya Allah? Di langit ada yang memposisikan. Memang betul Allah menyatakan wa huwa 'alal arsy istawa. Allah itu bersemayam, istiwa di atas arsy. Kita nggak tahu arsy itu di mana. Gitu ya, 'alal arsy istawa. Di atas arsy. Allah juga tekankan wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Sekarang pertanyaannya, yakin gak sekarang hari ini, detik ini bersama kita ada Allah? Yakin, harus yakin berarti. Oh, Allah bersama kita dimanapun. Bahkan kita mau masuk, mohon maaf, kamar mandi, kamar kecil, ada Allah tidak? Ada Allah. Ditegaskan lagi di surat Qaf ayat 16. Silahkan nanti dibuka di surat Qaf ayat 16. Sama tadi tentang Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Yang mana Allah tekankan bahwa dia, Allah itu lebih dekat dengan kalian, lebih dekat daripada urat nadi, urat leher. Urat nadi misalkan di sini, di mana nih ya? Nah ini urat nadi, atau di leher kita suka ada dek-dek gitu ya. Nah Allah tuh lebih dekat dari urat nadi. Kira-kira kita berani nggak mengatakan di tubuh kita ini ada Allah? Ada, karena Allah itu beda dengan kita, zat yang unsurnya berbeda. Kita materi yang terbatas, sedangkan Allah tidak terbatas. Kita melihat sesuatu terbatas, Allah melihat tanpa ada batasan. Maka barang siapa yang menghendaki pertemuan dengan Allah, apa caranya? Maka dikatakan hendaklah falya'mal amalan salihah. Satu, berbuat amal soleh, perbuatan baik. Wala yusyrik bi'ibadatihi ahada. Dan tidak menjadikan apapun itu menjadi sekutu, tandingan dalam beribadah kepada Allah. Apa hubungannya ini dengan lelah tadi jadi lillah? Nah, kita mulai memahami bahwa salah satu tujuan kita ingin berjumpa dengan Allah. Karena nanti itu di akhirat, di surga lah. Ada orang yang masuk surga tapi tidak berjumpa dengan Allah. Allah tidak mau nemuin. Coba kebayang, dia masuk surga penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kelezatan, kebahagiaan, tapi Allah tidak mau menemuinya. Bayangin,
Betapa rugi kita padahal kita itu salah satu kenikmatan luar biasa bisa berjumpa. Berbeda dengan orang-orang yang mohon maaf ya, mereka tidak beriman kepada Allah sekarang belum dapat hidayah bahasa kita. Mereka sudah melihat Tuhannya yang mereka ciptakan sendiri. Dengan tangan mereka, ini Tuhanku. Mereka sembah padahal tidak bisa apa-apa. Padahal dirinya lebih sempurna, bisa bicara, bisa melihat. Tuhannya yang dia rakit, yang dia ciptakan, tidak bisa apa-apa. Sedangkan kita menyembah Allah, yang mana itu Allah itu zat yang berbeda dengan diri kita, materi kita. Kan gini, yang namanya pencipta itu pasti akan berbeda dengan yang dicipta itu. Makanya anak-anak kita nih, kalau misalkan yang masih kecil gitu ya, bertanya, Mah atau Pah, Allah tuh kayak gimana sih bentuknya? Kita harus bisa menjelaskan. Jangan langsung memotong kompas atau marah-marahin. Jangan rewel. Pokoknya kita sholat aja. Mama juga belum pernah lihat. Atau malah, jangan. Kasih tahu, Allah itu ada, nak. Dia di mana? Coba, adik lihat ke atas. Lihat nggak ada Allah? Mana mah? Misalkan. Belum lihat. Coba Ade lihat ke samping kanan. Mana mah? Pasti ada kan gitu. Ada loh, masa Ade nggak lihat? Coba Ade lihat ke samping kiri. Yang mana mah? Ada itu, masa Ade nggak lihat? Coba Ade lihat ke dalam diri Ade sendiri. Maksudnya gimana? Coba Ade tutup mata sekarang. Tutup mata. Terus ucapkan dalam hembusan nafas, tarik nafas. Gitu ya, tarik nafas. Ketika dibuang nafasnya, katakan dengan lembut, Allah. Allah. Kira-kira ada udah lihat belum? Allah. Nggak ada mah. Misalkan belum juga. Terus cari cara bahwa Allah tuh ada dekat dengan kita. Bahkan dalam setiap helaan nafas kita. Nah, salah satu menjelaskannya, jalur atau jembatan penghubung antara materi dengan alam yang berbeda itu adalah nafas. Coba lihat di tubuh kita. Di tubuh kita ini yang bisa kita lihat yang paling inti ada apanya? Halo? Yang paling inti di dalam tubuh kita semuanya. Kenapa tubuh kita bisa bergerak? Kenapa kita bisa melihat? Kenapa kita bisa bernafas? Kenapa kita ini ada apa yang paling penting? Ada ruh. Betul. Handphone kita ini bisa nyala gini ya. Ada apanya? Baterainya yang menjadi penghidupnya. Betul. Sekarang kalau baterainya diambil, contoh gitu ya, kira-kira bisa nyala tidak? Enggak. Sekarang tubuh kita tubuh kita ini ada yang paling ini, ruh. Kalau ruhnya ini diambil, kira-kira bisa bergerak tidak? Nah, itu mereka orang-orang yang sudah meninggal, ruhnya sudah dipisah. Dan di tubuh kita ini ada dua materi yang berbeda. Nah, ini baru masuk. Ada ruh, ada raga. Disinilah disatukan oleh Allah sehingga kita bisa bergerak, kita bisa berbicara, beraktivitas. Nah, jalur penghubung antara ruh dengan jiwa ini, dengan raga ini apa? Nafas. Nafas. Makanya betapa luar biasa nikmat nafas ini. Betapa luar biasa karunia Allah untuk menghubungkan antara raga dengan ruh ini. Masih bisa ada koneksi. Itulah kenapa dalam sebuah penelitian ketika kita bersin gitu ya, Hasim, ternyata setelah diteliti itu setelah bersintu otot orang, nah ini ya, otot atau urat-urat ini itu berhenti sepersekian detik dia tidak bernafas. Fungsinya itu berhenti total. Seperti orang yang mati. Dan Allah menghidupkan lagi dengan itu. Dengan berhentinya total itu, keluar juga dalam bersinan kita itu
penyakit, virus-virus apa banyak. Itulah kenapa dalam Islam diajarkan mengucapkan Alhamdulillah. Banyak lagi nanti kita jelaskan ke anak-anak kita, kepada siapapun, tentang bagaimana kita ingin berjumpa dengan Allah. Dengan kisah bisa, dulu Nabi Musa minta sama Allah tuh pengen ketemu Allah. Pernah dengar ini? Kan di Al-Quran ada tuh ya. Nabi Musa tuh minta tunjukkan engkau. Wah. Kata Allah, kamu gak akan sanggup. Nah kan gitu ya. Kamu gak akan sanggup. Tapi aku penasaran gitulah, pengen lihat. Baik. Kan disuruh lepas terompah sendalnya, bersuci, wudhu gitu, naik ke bukit gunung ya, Sinai. Itu persiapkan dirimu. Jika kamu lihat itu gunung di depan kamu itu meleleh, nah itulah aku akan muncul. Tapi baru gunung itu meleleh, halilintar menyambar, seolah-olah kayak menyambut Allah, mau menyambut Allah, itu Nabi Musa langsung pingsan. Karena nggak kuat. Materi kita berbeda, sekarang terbatas. Itu baru penciptanya mau datang nih. Sedangkan yang diciptakan apa? Penciptaan Allah, apalagi makhluk Allah, matahari. Itu matahari itu ciptaan Allah. Kita aja udah nggak sanggup melihat matahari. Segitu ciptaan Allah. Betul. Keluar, buka mata lebar-lebar, lihat tatap cahaya matahari. Nggak akan sanggup kita. Itu baru sama-sama ciptaan. Belum lagi pencipta. Sedangkan nanti janji Allah, kita akan berjumpa dengan Allah nanti di sana. Makanya mati-matian kita dalam berjuang, walaupun sampai lelah, walaupun sampai tergopoh-gopoh, jangan sampai lelah kita tanpa ada nilai. Tapi jadikan lelah kita menjadi lillah. Gimana nih caranya untuk lelah kita jadi lillah? Oh, banyak caranya nanti, ya. Entah itu jangan mengeluh lah, jangan apa lagi. Nah sekarang coba kita renungkan. Segala aktivitas kita, perbuatan kita itu diawali dengan apa biasanya? Bismillah. Lebih dalam lagi ada niat. Tadi kita duduk di sini, kita datang ke sini, kan niat ya. Betul-betul ada yang niat, dapat informasi pengajian, alhamdulillah. Udah diniatin. Bahkan diniatinya dari sebulan yang lalu ada. Ada yang baru nyampe kemarin informasinya. Diniatin. Ada yang niatnya karena lagi kosong gak ada kegiatan nih. Datang kan gitu. Kan nggak tahu. Ini kita nggak tahu nih niatnya. Ada yang mungkin karena apa niatnya tuh? Biar dapat teman. Nah, kan ya. Atau janjian, yuk kita ketemuan yuk di Al-Ikhlas dan sebagainya, nanti kita kajian dan sebagainya. Atau ada yang niatnya, apalagi biasanya, ya apapun, ngejar pahala, bisa jadi. Biar dapat pahala, biar hidup ada tambahan bekal buat, ada. Tapi yang paling tepat, niat utama karena apa? Allah ini. Bisa dipahami ini ya? Nah maka sekarang kita berubah nih untuk ke depan. Kalau tadi kita niat duduk di sini untuk nyari pahala. Pahala itu Allahnya atau pemberian Allahnya? Pemberian. Paham nggak? Allah kan karunia-Nya luas. Ngasih pahala, ngampunin dosa, nurunin rahmatnya, hujan, ngasih umur panjang, ngasih kesehatan. Itu rahmat Allah, pemberian dari Allah. Nah kadang-kadang kita tuh terkecoh dengan pemberiannya. Kita dikasih apa? Harta banyak sama Allah. Kita fokus sama ininya, bersyukur sama Allah. Alhamdulillah, makasih ya Allah. Makasih ya Allah. Jadi Allah tuh seolah jauh. Kita senang dengan pemberian ini. Kita hanyut euforia dengan pemberiannya. Bukan dengan yang memberi. Paham? Sampai sini? Oke. Jadi ketika makna lillah di sini, tidak ada apa-apanya pemberian dari Allah itu kecuali untuk menguji kecintaan kita kepada Allah. Sekarang kita rubah lagi pertanyaannya. Ini buat agar logika kita bermain. Nikmat itu pemberian Allah bukan?
musibah itu pemberian Allah bukan? Nah, maka di antara nikmat, anugerah, musibah, kalau itu pemberian Allah, yang kita kejar tetap adalah cinta, ridho, kasih sayangnya siapa? Allah. Dikasih nikmat berupa kebahagiaan, tetap fokusnya Allah. Kira-kira saya dapat rezeki dari Allah ini, saya manfaatin buat apa? Atau saya hanya euforia untuk bersenang-senang diri karena ini anugerah dari Allah, atau kita kembalikan lagi kepada Allah di jalan Allah. Pikir, dapat uang, dapat harta dari Allah kita terima dengan cara yang halal, alhamdulillah, dan kita keluarkannya ini kemana? Di jalan Allah atau buat apa? Coba bayangkan. Nah, sejauh itu kita memahami lillah ini. Kan tidak sedikit orang yang mohon maaf ketika mengatakan kita berteman yuk, kita bestie ya, iya bestie kita lillah, bestie karena Allah. Tapi ketika dikhianatin sama temannya, marah. Halo? Ada yang gini ya? Oke. Tapi lihatnya jangan lihat. Terus ada orang yang mengutarakan cintanya kepada pasangannya. Kata pasangannya, I love you because of Allah. Nah, kan uhibbuka fillah. Aku mencintaimu karena Allah. Tapi ketika dikhianatin, dilukain, malah sakit hati. Pernah ada orang kayak gini? Hah? Oh, banyak. Pernah lihat orangnya? Ada? Jelas wajahnya? Lihat cermin. Nah, ketemu wajahnya tuh. Ini mohon maaf, contoh lillah tuh begini. Coba, ini kalau belum masuk, jadi tidak bisa kita utarakan hanya dengan lisan saja. Lillah, ini saya lillahi ta'ala, gitu ya. Ibu, ini makasih oleh-olehnya. Ikhlas enggak? Ini udah lillahi ta'ala, ikhlas. Lisannya lillahi ta'ala. Lisannya mengatakan lillah. Tapi ternyata dia itu masih butuh validasi, pengakuan. Jangan lupa ya, besok datang ke rumah. Ini diambil sedekahnya. Besok jangan lupa acara. Dia menginginkan dengan ininya datang. Balasan. Paham? Nah, apalagi orang tua mendidik anak. Lillahi ta'ala. Mama tuh sudah mendidik kamu, membesarkan kamu lillahi ta'ala. Sampai kamu besar seperti ini. Tuh. Tapi kenapa sekarang kamu berani sama mama? Mana balas budimu? Nah, berarti bukan lillah. Dia nungguin balas budi. Pernah lihat orang kayak gini? Jelas wajahnya. Ini. Kalau memang kita punya anak keturunan lillah, terus fokus ajarkan dia, bimbing dia. Perkara dia nggak ngebalas budi sama kita, udah. Mungkin kita salah mendidik, mungkin kita doanya kurang tepat dan sebagainya. Itu jadi ujian buat kita, betul? Iya, sama dengan kita, ibu sudah lillah, nyari ridho Allah, memuliakan suami disayang, dimuliakan, kesenangannya diada-adain gitu ya. Bahkan ketika masak semangat, nyari ridho Allah melalui suami. Udah masak, ditaruh di meja makan, suami pulang kerja, Pak, ayo sudah mau makan nggak? Sudah kenyang, tadi baru makan di kantor. Gimana perasaannya? Ya. Lilahnya diuji di situ. Ya? Kan enggak, kebanyakan ketika suaminya nolak, masih kenyang tadi baru makan, ada rapat di kantor. Merasa makanannya tidak dimakan. Lilahnya diuji di situ. Kalau karena Allah, sudah mungkin nanti. Tenang, enggak usah khawatir. Halo? Sudah masuk ke sini? Tuh, lillah tuh ya. Ternyata berat ya. Iya. Nolongin orang, ngebantu, orang ini malah marah-marah sama kita. Pas misalkan ada mobil mau bundur, anak kita di belakang mobil, kita nggak tahu nih ya, ada anak kecil di belakang gitu ya, ada anak kecil, anak orang di belakang, mobil mau mundur, si supir itu nggak tahu kalau ada anak kecil di belakang. Kita yang lagi lewat kaget,
anak kecil ini kita gendong, takut ketabrak. Orang tuanya keluar rumah, tiba-tiba marah-marah. Mau ayo ngapain ini? Udah asal kamu mau nyulik anak saya dan sebagainya. Coba, yang tadinya kita lillah mau nolongin, diuji dengan sikap orang tuanya yang marah-marahin kita. Gimana perasaan kita ketika di posisi itu? Apa yang akan dilakukan? Iya ya. Ya itu. Ya kesel mungkin muncul ya. Ya itulah kita. Kadang-kadang ya kalau mau nolongin lillah itu ya sudah, ketika dimaki-maki, dimarah-marahin, ya maaf. Kita mau ngomong nggak dikasih kesempatan. Sini loh, anak saya direbut. Kita mau ngomong gitu ngebela, nggak ada waktu, nggak ada jeda, ya sudah. Tetap sabar. Ya, maaf ibu, udah. Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah jadi saksi, lillah namanya. Tapi kalau yang nggak lillah, nyolot. Udah ngomongnya yang si ibunya ini ngebentak, kita nggak mau kalah, lebih keras lagi, dasar. Jangan. Nah ini lillah tuh nggak semudah yang kita katakan. Kemudian dia dalil yang kedua, ini mohon maaf, ini dalil hadis, mohon maaf, bukan Al-Quran. Ada di hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang niat. Ini terkenal sekali ya, kita bisa temukan di hadis Arba'in Nawawi, hadis nomor 1. Dari Amirul Mukminin Abu Hafsah Umar bin Khattab. Dia berkata bahwasanya Umar pernah mendengar Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis ini memang diawali dengan, mohon maaf, namanya itu hijrah. Ya, tentang munculnya tentang hijrah. Tapi ini bisa diejawantahkan dalam setiap apapun. Kita niat itu untuk tujuannya apa, itu yang kita akan dapat. Sholat kita selama ini lillah bukan? Yakin? Halo? Udah niat ya? Kan niatnya baru di lisan. Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Baru di lisan. Ngakunya lillahi ta'ala. Tapi ternyata dengan sholat itu kita masih ngejar pahalanya Allah. Kita masih ngejar surganya Allah. Betul. Padahal surga itu makhluk ciptaan Allah atau bukan? Ciptaan Allah, karunia Allah. Halo? Berarti kita takutnya sama takut neraka. Nah, ngejar surga. Padahal itu pemberian Allah. Bisa dipahami belum nih? Nah, maka kita sekarang rubah. Yang tadinya ngejar pahala, jadi ngejar apa? Allahnya. Yang tadinya kita nungguin pemberian Allah, malah yang kita kejar adalah yang memberikannya. Nah, bisa dirubah nih ya. Sholat duha, coba. Banyak orang yang rajin sholat duha, apakah itu lillah? Belum tentu ya. Kebanyakan orang kalau sholat duha, lihat dari doanya saja. Nah kan, itu doanya kan minta harta ya. Coba. Tuh, jadi bingung ya. Jadi kita harus gimana? Nah, ini level tingkat tinggi. Sebetulnya tema lelah menjadi lillah ini level tingkat tinggi. Yang tadinya kita itu mengarah kepada pemberian Allah, karunia Allah, segala sesuatu dari Allah yang mengenakkan ego kita. Karena Allah ngasih sakit, kita nggak terima. Padahal sakit juga merupakan pemberian Allah. Cara Allah untuk mencintai hambanya dengan menggugurkan niat. Dosa. Menggugurkan dosa, mencabut urusannya yang mudorot, Allah lebih tahu. Tapi orang kalau yang lillah dengan rasa sakit, dia bersyukur, alhamdulillah. Jauh dari kata-kata keluh kesah. Dijenguk sama orang-orang, tadinya badannya besar, mohon maaf berisi, terus karena sakit sampai kurus. Orang yang jenguk sampai bilang,
Rasa sakit itu jadi keluh kesah. Ya Allah, ibu kasihan, ini apa sakitnya kata dokter? Gak tahu saya juga. Kan gitu ya, hanyut. Emang dari kapan? Akhirnya dia berkeluh kesah. Ya Allah, kenapa harus saya yang diuji seperti ini? Kan gitu. Merasa enggak. Kenapa Allah enggak adil seolah-olah. Nauzubillah min dzalik. Makanya ayo kita arahkan. Lelah kita itu bukan soal ibadah itu kan melelahkan tidak? Lelah. Salat itu bisa melelahkan. Salat yang orang yang menikmati salatnya itu bisa lama durasinya. Allahu Akbar. Nikmati betul-betul. Sampai enggak kerasa sudah lewat setengah jam. Iya, yang menikmati. Kalau yang udah enggak tahan, paling berapa menit? Kan gitu. Ibadah haji lelah tidak? Lelah. Dia harus meninggalkan sanak saudaranya. Dia harus meninggalkan hewan-hewan ternaknya, hartanya. Bahkan dia harus merelakan jiwa raganya, waktunya, harus tahu ilmunya, semua hartanya pun bayar untuk biaya ibadah haji. Melelahkan. Belum lagi ibadah haji itu dengan fisik. Wukuf di padang Arafah, diam di tengah terik matahari. Udah gitu berangkat ke Muzdalifah, lebih utama jalan kaki, tapi banyak yang di kendaraan boleh terus sampai 5 hari maksimal kalau ngambil safar nafar sani. Kalau ngambil nafar awal hanya 4 hari haji itu. Itu pun melelahkan. Tapi kalau enggak lillah, dia akan mengungkit-ungkit. Capek ya ternyata haji itu. Dia lupa. Bahkan tidak sedikit yang haji itu kan menyalahkan keadaan. Catering belum datang, lapar ini, mana cateringnya? Kita sudah bayar mahal-mahal kok. Tuh. Makanya kan ujian haji itu kan wala rofasa, wala fusuqa, wala jidal. Jangan rofas. Rofas tuh ya kata-kata kotor, kasar, kesah. Kamu haji berapa bayarnya? Saya nih ya, saya furoda. Itu juga sudah menjatuhkan. Gitu. Ya Allah. Sholat pun sama. Menjaga kelelahan sholat itu dari mana? Niatnya diluruskan. Pakaiannya benar-benar diperhatikan halal tidaknya. Jangan-jangan ini pakaian yang saya pakai sholat ini enggak halal. Haram karena ada atau dari dana riba atau syubhat. Wah, ngeri. Itu harus sampai itu. Lelah menuntut ilmu, anak-anak kita ajarkan butuh lelah menuntut ilmu itu. Orang-orang yang menuntut ilmu pengennya cepat, pengennya dapat langsung ijazah atau pangkat dan sebagainya, dia enggak sabar, enggak mau merasa lelah dengan ilmunya. Itulah kenapa Imam Syafi'i pernah berkata, jika engkau merasa lelah dengan menuntut ilmu, maka siap-siaplah engkau akan binasa dengan hari depanmu, masa depanmu. Maksudnya apa? Kita akan menanggung lelahnya kehidupan, lelahnya perjalanan hidup, kebodohan, lelahnya masa-masa bodoh. Jadi orang bodoh itu capek, lelah, dibodohin terus, nggak tahu apa-apa. Makanya kan penting buat kita itu menuntut ilmu. Di surat Al-Mujadilah ayat 11 Allah tekankan, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah tuh menjanjikan bahwa cara Allah meninggikan derajat kita manusia, hamba-hambanya kata Allah adalah dengan ilmu. Dan di hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, talabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Penting, wajib buat kita itu mengkaji ilmu terus agar meninggikan derajat kita di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Tapi lihat, tidak sedikit zaman sekarang orang tua kita mengarahkan anak-anak kita ketika belajar, sekolah, kuliah, bukan lillah lagi, tapi untuk masa depan, untuk selembar ijazah, untuk kebanyakan itu, untuk dapat kerja.
Mohon maaf. Hati-hati. Sekarang kita rubah. Arahkan anak kita sekolah itu karena Allah. Lillah. Nah, kamu sekolah berangkat. Kamu waktu berangkat, sini mau cium tangan. Sini sayang. Siap-siap sekolah ya. Ini hari pertama kamu masuk sekolah. Nanti duduk yang baik. Dengarkan Bapak Ibu Guru ketika menyampaikan nasihat. Tulis kalau ada yang penting dan sebagainya. Contoh. Dan niatkan kamu ini sekolah karena Allah. Tadi kan nanti aku biar pinter, biar dapat kerjaan. Jangan nak. Nanti kamu ada rezekinya sendiri. Kamu niatkan karena Allah saja ya. Kalau ada yang ngebully kamu, jangan dibalas. Doakan dia yang baik-baik. Niat karena Allah. Bukan karena ingin mencari teman. Kalau kamu dapat teman di sekolah, jadikan dia teman yang bisa mengingatkan kamu dalam kebaikan. Kalau ada teman kamu yang berlaku jahat, udah jangan ditemenin dan jangan juga kamu ya istilahnya jelek-jelekin lah, kata-katain dia, jangan. Doakan saja yang baik-baik. Lillah. Ini. Terus nanti kalau aku udah besar, kan kata Bu Guru suka ditanya itu cita-citanya jadi apa? Ya kamu sampaikan saja. Jadi apa gitu ya. Tapi itu bukan jadi doa kamu. Cita-cita boleh. Tapi semuanya kita tergantungkan kepada siapa? Allah. Ya nak? Dan kamu ketika belajar, cari dapat nilai karena Allah. Jangan karena ada dengki dengan teman kamu. Jangan karena saingan atau berlaku curang. Ingat ada Allah nak. Wah ini luar biasa. Kalau ada orang tua seperti ini. Halo? Ada orang tua kayak gini? Ada? Alhamdulillah. Pernah lihat orangnya? Nih gitu. Enggak. Nah jadi ketika kita memahami tentang lelah menjadi lillah, merangkai lelah menjadi lillah, skema ikhtiarnya pertama adalah niat yang murni. Niatkan murni, kemurnian niat kita karena siapa? Allah. Gak ada lagi yang lain. Udah gitu aja. Hilangkan semuanya. Karena suami, karena pasangan, karena Allah. Seorang suami menjadi pemimpin rumah tangga karena Allah lillah, maka dia akan bertanggung jawab, dia mendoakan, dia membimbing istrinya, anak-anaknya. Seorang istri yang niatnya murni karena Allah, maka dia taat kepada suaminya, berlaku kasih sayang. Ketika punya anak, dia amanah dengan anaknya, tanggung jawab. Kayak gitu. Ya. Niat yang murni, ikhlas karena Allah. Yang kedua, nilai amal. Apa maksudnya nilai amal? Di sini ada dikatakan sebuah amal yang tulus itu akan membawa manfaat dan kekal. Sedangkan amal yang tidak ikhlas bisa sia-sia meskipun terlihat besar di mata manusia. Nilainya, ruh amalnya apa? Gitu ya. Jadi contoh gini, ada orang bersedekah 100.000, tapi dia ikhlas karena Allah. Ada orang 100.000 atau 1 juta dia, tapi dia pengen validasi, tolong catat nama saya. Atau sampaikan ini dari Bapak A buat saya namanya. Itu akan berbeda nilai amal tuh. Maka yang 100.000 itu jauh lebih baik daripada yang 1 juta. Paham? Sama seperti mohon maaf dalam sebuah hadis qudsi ya. Dikatakan Allah tuh cinta kepada 3 golongan. Tapi Allah lebih cinta lagi terhadap yang 3 golongan. Jadi ada yang dicintai Allah, ada yang lebih dicintai. Coba kalau kita milih, milih dicintai Allah atau lebih dicintai? Lebih dicintai pasti. 1 kata Nabi, Allah itu suka cinta kepada orang yang kaya dermawan. Allah senang, Allah cinta sama orang kaya dermawan, sering sedekah. Tapi kata Allah, Allah lebih cinta lagi
lebih cinta kepada orang miskin yang dermawan. Masya Allah. Halo? Ada orang kaya di sini? Ada orang miskin? Yang tadi kaya ada, yang miskin banyak. Itu lihat, makanya jangan nunggu kaya kita mau sedekah, tapi sejak saat ini, walaupun nggak punya, walaupun miskin, sedekah. Sedekah yang apa? Yang kita punya, seperti Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah Az-Zahra, suami istri. Padahal mohon maaf ya, di rumahnya tuh nggak ada apa-apa bahasanya. Ada minta-minta ke rumahnya, nggak ada apa yang bisa dikasih. Ali hanya punya baju yang dia pakai satu-satunya yang paling berharga, dibuka di rumahnya itu sambil ditutup pintu gitu ya, dikasihin ke peminta-minta tersebut. Bahkan yang lebih terkenal lagi, suami istri ini, Ali dan Fatimah ini, ketika Idul Fitri itu malam takbiran tuh Ali gendong gandum 1 karung gitu. Gandum yang kualitas bagus-bagus. Malam takbiran. Karena besoknya itu kan orang-orang tuh harus euforia, bahagia di hari raya Idul Fitri. Karena apa hari raya Idul Fitri artinya apa? Hari raya Idul Fitri artinya kembali ke suci, ke fitrah. Hari raya Idul Fitri itu adalah artinya hari raya makan-makan. Kalau raya Idul Adha, Adha itu artinya menyembelih. Hari raya berkurban, motong, nyembelih, kurban. Baru tahu ya? Hayya. Termakan dengan itu di TV kan, kembali ke fitri. Fitrah, kan gitu ya. Padahal bukan Idul Fitri. Fitri di sini dari kata futur, makan pagi. Makanya hari raya Idul Fitri diwajibkan, disunahkan kita itu sebelum sholat Id makan dulu. Gitu. Nah, Ali dengan Fatimah malam takbiran Idul Fitri itu Ali ngegendongin gandum yang bagus-bagus. Itu Fatimah datang ke rumah orang-orang miskin gitu ya, dikasihin. Pada senang mereka, alhamdulillah gitu ya. Tapi yang unik, besoknya setelah hari raya Idul Fitri, itu kan orang sholat tuh, pada sholat ke masjid. Pas pulang ke rumah itu kan pada sibuk kumpul sama keluarga, ramah tamah, kan gitu ya, makan-makan, gak boleh puasa, haram. Ternyata ada satu orang miskin, orang fakir yang tadi malam dikasih itu, datang pengen bawain kue hasil dari buatan gandum yang dikasih. Ketika nyampe rumah Ali dan Fatimah, pintunya kan agak kebuka. Dia mencium aroma makanan busuk. Ternyata makanan itu makanan basi lah ya, lagi dimakan sama Ali dan Fatimah. Itu kaget si orang miskin ini pas mau ngasih, ya Allah, tadi malam orang ini ya Allah, mereka ngasih gandum terbaik buat saya. Tapi sedangkan mereka makan roti yang sudah basi. Agak nangis emosional. Masya Allah. Kemudian orang ini menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ada sebuah kabar terhadap anakmu dan menantumu. Ada apa dengan Ali dan Fatimah anakku? Engkau lihat saja aku gak tega. Dikiranya ada apa? Nabi langsung bergegas. Padahal Nabi di situ lagi menikmati suasana hari raya Idul Fitri. Masya Allah. Ketika itu pas lagi nyampe ke rumahnya, Nabi hanya bisa tersenyum, bahagia. Inilah yang diajarkan dalam Islam. Kita tuh ngasih ke orang yang lebih baik di jalan Allah namanya. Tapi untuk kita secukupnya saja. Gak usah yang ngoyo, yang enak-enak buat kita. Paham? Tuh. Kita kan beda ya. Mau sedekah aja mikir-mikir. Nyari dompet. Ada yang minta-minta anak yatim gitu ya, nanya dompet. Di dompet kita ada uang yang warna merah, warna biru, warna hijau, warna apa lagi? Ungu, warna kuning, dan warna abu-abu. Kira-kira milih yang mana?
Oh yang merah, yakin. Yang merah, oke yang merah 100.000. Yang merah pun masih dipilih. Ada yang baru keluar dari ATM, masih klimis, masih tegak lurus. Ada yang sudah lecek. Kira-kira yang mana? Tuh, ya, Masya Allah. Nah jadi niat yang murni karena Allah, nilai amalnya ini perhatikan. Jadi ketika kita mau ngasih, ya Allah, mana nih yang nilainya lebih luas, lebih tinggi, lebih besar? Niatkan. Bismillah. Cara mencari nilai ini, satu, kan salah satu amal sedekah itu pemberian yang ketika kita ngasih, tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu, nggak melihat. Maksudnya tangan kiri ini bisa tangan kiri kita kayak gini ngasihnya. Halo? Iya, kalau kan hadisnya jelas itu riwayat Bukhari Muslim tuh. Hadisnya kata Nabi tuh 7 golongan manusia yang nanti di akhir kiamat dapat naungan Allah, itu adalah mereka, salah satunya adalah rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Ini kalau harus saya sampaikan bunyi dalilnya. Seseorang yang ketika bersedekah di jalan Allah, sampai-sampai tangan kirinya nggak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Berarti harus kayak gini, halo? Nih, ini umpetin, jangan lihat ya. Ini mas, ini kayak gitu. Halo? Tapi kebanyakan kita kan kayak gini ngasihnya ya. Masuk ke kotak infak ini atau kotak infak kayak gini, ditutupin. Biar orang nggak tahu. Padahal tangan kirinya tahu, kata tangan kirinya 2.000. Nah, itu contoh. Tapi ada pemahaman tangan kiri ini adalah orang lain. Nah orang lainnya ini pasangan kita yang paling dekat. Kanan kiri ini kan dekat ini, pasangan. Halo, dalam tubuh kita. Maka ketika ibu sedekah, diutamakan kalau para ulama dikatakan kalau istri sedekah dianjurkan izin, pamit atau beritahu suami. Tapi kalau suami bersedekah, jangan izin, jangan ngasih tahu istri. Kenapa? Pahalanya ibu tetap dapat. Ibu punya suami rajin, gemar sedekah. Gak usah pengen tahu, gak usah kepo. Papa, laporan. Uang ini kemana? Udah disedekahin kemana? Itu ke masjid kemarin sholat Jumat. Yang benar. Gak mampir ke rumah janda sebelah kan? Jadi hati-hati. Kekepoan ibu ketika amal soleh suami itu bisa menggugurkan keikhlasan. Nah makanya itu salah satu nilai amal. Perhatikan ya, sembunyi-sembunyi. Ibu punya tetangga kesusahan, butuh apalah biaya pengobatan. Nah, habis jenguk sama warga, ayo ya Allah, kita merasa iba, dia orang kekurangan. Cara bantunya apapun. Besoknya kita tahu rumahnya, ya Allah, anaknya datang bawain air putih, cuma air putih ya ibu-ibu, ya nggak apa-apa. Kita tahu kekurangan makanan nggak ada. Nah, sebagai tetangga, ambil nilai amal yang paling utama apa? Pulanglah kita habis ini, besoknya belanja ke pasar. Nah, dari pasar atau dari rumah atau dari mana terserah, titip sama siapa orang. Ojek misalkan, Pak ini tolong kirim ke rumah nomor sekian, rumah ibu ini namanya. Tapi jangan bilang-bilang dari siapa, dari saya. Bilang aja ada yang ngirim, dah gitu. Dari sembako yang sudah belikan itu ada amplop. Wah, ya, sekian berapa rupiah gitu, 1 juta rupiah. Ini dari seseorang itu aja. Padahal kita bertetakan 2 rumah. Halo? Bisa dibayangin ini? Bisa ya? Kita 2 rumah, seolah-olah itu kita nggak ngakui. Ketika pas kita pulang, si tukang ojek itu udah ngasihin gitu. Nak dari mana? Mereka ketemu sapa. Oh iya, nggak tahu nih.
dapat apa namanya? Ada yang ngirim katanya siapa ya Allah gitu. Padahal kita tahan, nggak usah ngaku-ngaku itu dari saya. Ini nilai amal, tahan. Alhamdulillah, barokallah. Ya mudah-mudahan manfaat deh. Nggak tahu siapa ya orang. Hebat nih orang kayak gini. Halo, ada yang kayak gini orangnya ada? Alhamdulillah. Dan yang ketiga menghindari riya. Nah tadi jangan show up. Yang keempat keseimbangan ikhtiar dan tawakal. Harus seimbang. Ikhtiar itu apa? Kita upaya dulu. Tadi ngebelanjain lah. Atau apa ikhtiar. Tawakal udah berserah diri. Serahkan sama Allah. Kita berupaya apa? Karena Allah. Ibu sudah masak ikhtiar buat suami. Waktu pas sudah selesai masak, suami belum mau makan atau mau ada keluar lagi, berangkat lagi gitu ya, ada keperluan. Gak usah, tawakal sama Allah aja. Gak usah marah, gak usah emosi, tawakal. Mungkin makanan hari ini belum rezekinya suaminya, mungkin buat anak-anak. Gitu. Halo? Nah, jadi ikhtiar dengan tawakal itu seimbang. Tahu tawakal ya? Pasrah. Tapi pasrah tawakal ini pasrah aktif. Bukan pasrah pasif. Aktif. Kita sudah ikhtiar dulu. Ketika nggak sesuai ekspektasi, nggak sesuai harapan, nah jangan mengeluh. Tetap serahkan sama Allah. Seperti itu. Nah inilah uraian kita tentang lelah, merangkai lelah menjadi lillah. Yang tadinya lelah kita itu ternyata menghabiskan energi, tapi karena lillah tidak bisa kita berkeluh kesah. Kita akan bertahan lisan kita, menahan lisan dan perbuatan kita dari sifat keluh kesah. Tidak ada yang bisa kita sesali kecuali perbuatan yang maksiat, dosa. Itu perlu kita sesali. Ya Allah, saya nyesel dulu waktu masih muda, saya bergelimang dosa. Saya nyesel dulu saya ini pernah minuman keras. Saya nyesel dulu saya itu pernah membuka aurat. Nyesal. Ini boleh. Tapi kalau sudah berusaha sakit gigi, ya Allah, berangkat ikhtiar ke dokter gigi. Sampai udah naik beca gitu ya. Sampai di dokter gigi bayar, baru lihat dokter Teddy tutup. Karena dokternya lagi sakit gigi tulisannya. Nah nggak usah menyesali. Nyesal. Nggak usah. Karena apa? Kita sudah jalan ke situ aja sudah ada pahala. Betul? Ada pahala. Terus nambah sedekah buat tukang beca. Jangan malah capek-capek kesini. Kan gitu. Udah keluar uang lagi dan jangan, nggak ada. Ini hati-hati ya, karena banyak orang yang tadinya harusnya lillah jadi menjadi lelah saja. Lelah apa? Lelah tadi udah sakit nggak kepala, nggak ketulungan, malah nggak ada dokternya. Mau beli sesuatu ternyata warungnya tutup. Itu sudah ada pahalanya. Paham? Seperti itu. Coba kita kembangkan dengan sesi tanya jawab jika ada pertanyaan, monggo silahkan. Berapa termin penanya nih kira-kira? Monggo, 1. Atau dimulai 1 dulu aja nanti biar tidak ada ini. Ibu ada ini? Mic-nya biar kedengeran mungkin. Ini, sebelah. Tema kita merangkai lelah menjadi lillah. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustaz bertanya. Oh iya boleh Ibu jadi dulu. Ini Ustaz saya ingin menanyakan bagaimana cara kita untuk bersedekah lah ya Ustaz, walaupun itu sedikit, yang penting bisa ikhlas, karena kata Ustaz tadi kan memang ada hadisnya, kita memberi tangan kanan jangan tahu dengan tangan yang kiri. Jadi bagaimana kita menyikapinya Ustaz, karena sekarang ini ya seperti di majlis taklim juga sering digombar-gombarkan seperti itu Ustaz. Jadi bagaimana kita untuk menyikapinya Ustaz?
untuk bisa jangan sampai kita beria gitu dengan Ria sedekah. atau gugur Iya, ikhlasnya. gugur keikhlasan kita. Terima kasih Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab ya, biar nggak lupa. Cara menyikapinya gimana? Kita harus tahu ilmunya. Ilmu cara bersedekah, kan ada caranya. Ilmu cara agar kita tidak gugur keikhlasannya, harus tahu ilmunya. Tadi ya sedekah itu pemberian, baik berupa harta, ide, gagasan. Bahkan sedekah yang paling ringan adalah senyum. Betul. Nah, kita jangan berpikir sedekah itu hanya harta saja. Tapi kalau kita ikhlas pun senyum pun itu sedekah. Kalau ikhlas enak senyum orang yang ikhlas itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan enak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan gitu. Halo. Jadi senyum tabassumuka biwajhi akhika kata Nabi sadaqah. Apalagi sedekah pemberian harta. Nah, ada caranya. Kita harus tahu ilmunya. Pelajari ilmu tentang sedekah dan ikhlas. Dua hal itu. Gitu ya. Sudah tahu ilmunya, kita praktekkan, amalkan. Cara mensikapinya gimana? Mungkin orang yang belum ikhlas dengan sedekahnya itu, dia belum tahu ilmunya, belum tahu keutamaan sedekah, belum tahu keutamaan ikhlas. Nah, ikhlas itu tadi tanda-tanda orang yang ikhlas, murni, satu karena Allah. Dia hanya mengincar karena Allah. Padahal orang ini tuh udah ngejelek-jelekin kita. Tapi ketika dia sakit, kita nolongin dengan sedekah. Tuh beda. Tapi kalau orang yang bukan karena Allah, kemarin dia juga ngejelekin saya. Ngapain nolongin? Tuh susah. Karena dirinya sudah terhijab. Padahal kalau kita mau memperhatikan, pokoknya gimana caranya Allah senang sama kita, Allah ridho sama kita. Jadi Allah tumpuannya, bukan kitanya. Kita mau dipuji, mau diejek, tetaplah berbuat baik, tetaplah bersedekah. Mau sedekah kita ditilep sama orang, mau dikorupsi sama siapapun, niat kita karena Allah. Kita sudah digalang, ada penggalangan dana, ayo kita bantu saudara-saudara kita di negara luar, di mana dan sebagainya yang membutuhkan. Wah, kita semuanya niat karena Allah, tuh karena Allah. Setelah itu ada berita, ternyata beritanya apa? Ini, ditilep lah di apa? Hati-hati. Kalau kita ikhlas karena Allah, sudah. Tinggalkan beritanya. Jangan, saya kemarin bantu ke sana, nah. Jangan-jangan nggak nyampe. Tuh. Paham? Jadi kalau karena Allah itu bisa jadi rezeki kita ini membuka hidayahnya si fulan. Yang memakan harta kita. Yang nggak menyampaikan haknya kepada yang membutuhkan. Itu. Kita tahu mau bantu pesantren. Wah lillahi ta'ala. Ternyata nggak disampaikan. Itu tanggung jawab dia dengan Allah. Tanggung jawab kita, tugas kita adalah lillahi ta'ala. Makanya orang yang lillahi ta'ala pengen mengejar lillahi ta'ala, salah satu caranya adalah ketika bersedekah itu lakukan, lupakan. Dua, itu. Lakukan, lupakan. Kita sedekah pokoknya ada penggalangan dana, sedekah masjid, infak kotak masjid. Lakukan, dah lupakan. Jangan diingat, jangan dilihat-lihat. Aduh 50.000 kesana. Ya. Udah, jangan disebut-sebut lagi. Saya tuh nggak tahu kenapa ya. Setiap saya tuh sedekah, hati tuh rasanya tenang gitu. Jadi sudah kayak habit saya sedekah tuh. Malah pamer ke orang cerita-cerita. Atau update status gitu kan. Alhamdulillah ya Allah hari ini bisa sedekah. Mudah-mudahan barokah. Terima kasih ya atas karunia rezeki yang engkau berikan. Hashtag Fabi Ayyi Ala Irobikuma Tukaziban. Upload. Kan gitu. Jadi cara mensikapinya itu kita harus tahu ilmunya. Karena ilmu ikhlas. Kalau sedekah kan sudah tahulah memberi dengan ide, usulan, gagasan. Bahkan ngasih tahu orang yang tersesat jalan. Bu, tahu rumahnya Pak Ustadz Rian? Oh, tahu. Nanti ibu lurus aja, terus belok kanan, belok kiri. Nah, di situ ada sungai. Oh, sampai. Nah, kalau udah ketemu sungai, nanti ada jembatan. Jangan loncat. Itu nanti di seberang sungai rumahnya Ustadz Rian. Itu juga sedekah. Tapi kalau kita sudah benci, ibu tahu semua Ustadz Rian.
Si ustadz yang itu nggak tahu, nggak mau ngasih, kan kayak gitu. Keliru ketika suami sedekah ke sana, ke pesantren ini, anak yatim, istrinya diterlantarkan. Padahal nafkah suami setiap bulan yang dia dapatkan, itu harus dia sedekahkan kepada istrinya. Nafkah itu masuk kategori pahala sedekah. Dzawil kurba. Bagi kita, yang terdekat siapa? Oh, adik kita. Suami istri sudah settle nih istilahnya. Kita berpikir, anak-anak udah settle. Ke siapa mah? Gimana Pak kalau itu adik yang bungsu belum ini selesai? Ya Allah, iya juga ya. Ayah udah nggak ada. Menantu padahal posisinya. Gimana? Komunikasi. Ya kita bantu. Nanti uang sedekah kita alihkan ke dia aja dulu ya. Ya udah, itu cara itu. Udah fokus sama itu aja. Makanya kan kalau kita sedekah ke yang lain, kalau ada lebih. Jangan pengen dianggap dermawan. Kemana-mana sedekah. Ada nama kita. Sedekahnya ini ada. Jadi salah niatnya nanti. Bisa dipahami? Nah, jadi gejolak hati yang seperti itu wajar. Wajar sekali. Karena Allah sudah ilhamkan kita. Fujur, takwa. Selalu bertentangan. Ayo udah ikut ini aja. Udah. Ibarat kalau kayak sinetron-sinetron tuh ada muncul malaikat di sini. Jangan lakukan, itu dosa, maksiat. Kata setan, ayo, kesempatan. Kayak gitu aja. Maka bentengnya istighfar. Takut kita salah menyikapi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mau niat, mau ngasih, bismillah, bismillah. Buka atau apa kasih gitu ya. Mas-masa kan bapak-bapaknya mungkin pura-pura buntung gitu kakinya. Wah, gitu ya. Pak, ini maaf ya Pak. Udah, makasih. Mau gimana juga ekspresinya. Udah tinggalkan, jangan dilihatin wajahnya. Kalau mau ngasih, kalau enggak, udah. Kalaupun ada berita, nanti pas teman kita langsung nyolek. Kamu ngasih apa tadi? Sedekah ke itu? Itu bohongan tahu. Istighfar, astagfirullahaladzim. Jangan direspon. Udah, ayo kita jangan. Jangan, itu jadi tantangan buat kita. Kita yang tadinya ikhlas karena Allah pengen ngebantu si bapak itu yang pura-pura. Kita nggak tahu pura-pura. Tapi teman kita ngasih taunya, dia itu acting. Kamu belum tahu ya? Sudah. Itu bisa jadi menggugurkan. Kalau kita yang benar, ya dasar bapak-bapak malah mencemooh. Akhirnya nggak jadi pahala. Begitu? Ya. Ada lagi mungkin? Boleh, Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu sehat. Amin ya Allah wa iyyak. Ini Pak Ustadz, misalnya ya kita punya uang lebih gitu ya, enggak minta dari suami nih, tapi pengen bersedekah ke masjid gitu. Masya Allah. Nah terus itu apa bisa gitu enggak, sepengetahuan suami boleh enggak gitu. Terus yang kedua Pak Ustadz, Baik. misalnya kita bersedekah tapi dengan tujuan mengharap kemudahan dari Allah, tapi saya bersedekah itu tujuannya tuh biar kita dimudahkan dalam urusan ini ya, dalam segala urusan gitu. Bisa nggak Pak Ustadz itu? Masya Allah. Pertanyaan pertama, boleh nggak kita yang statusnya para istri dari hasil uang sendiri, gaji sendiri, pemasukan sendiri gitu ya, bersedekah tanpa sepengetahuan suami? Mayoritas jumhur ulama mengatakan itu tidak beretika. Boleh memang tapi kurang etika, kurang adab. Istri yang solihah itu walaupun dia harta sendiri, dia menjaga hak prerogatif, kewajiban, tanggung jawabnya suami. Memposisikan suami itu qawamnya. Pak, boleh enggak mama? Kan punya pemasukan tuh dari jualan sayur. Mama sisihkan buat sedekah ke masjid kemana? Itu kalau udah dapat legalitas, boleh mah, udah mama atur aja pokoknya. Itu suami yang memudahkan, sah, halal, barokah. Tapi kan tidak semua suami sama. Buat apa sih? Udah, nggak usah kumpulin buat nabung, misalkan. Pikirin dulu aja tuh buat masa depan anak. Sedekah-sedekah kita tuh cukupnya Kita tuh masih butuh sedekah dari orang, misalkan gitu. Mental miskin. Udah pokoknya, kan ada yang kayak gitu. Atau udah uang mama pegang aja buat mama aja. Nanti sedekah
papa yang mikirin. Nah misalkan, ya udah nggak usah. Bahkan sampai ibu ngasih ke orang tua pun suami nggak ngizinin, jangan. Padahal ibu punya kewajiban sama orang tua, masih punya. Terutama ibu loh ya. Itu sampai segitunya. Kalau suaminya nggak suka, maka jangan. Kejar. Karena ibu ketika sudah menikah, ridho Allah ada di suami, bukan di orang tua. Padahal kalau tahu ilmunya, istri ketika ibunya masih ada, dia masih punya kewajiban berbakti. Tapi dengan catatan, istrinya meridhoi. Kayak gitu. Tapi kalau suami, dia nggak harus minta izin ke istri. Suaminya mau ngirim uang buat ibunya, nggak perlu minta izin istri, nggak perlu, nggak ada syariatnya. Karena apa? Tanggung jawab dia. Tapi kalau misalkan dia menggunakan uangnya ini dari uang istri, nggak ada hak. Mah, minta uang dong buat ibu berobat, nggak ada hak. Kecuali itu kerelaan dari ibu memberikan. Itu bedanya dalam Islam. Karena harta ibu yang ibu dapatkan sendiri, seorang istri, itu haknya seutuhnya milik istri. Tapi kalau harta suami yang dia dapatkan, ada hak istri. Kayak gitu dalam Islam. Karena berbeda suami yang tanggung jawab itu dalam Islam ketika dia memenuhi kebutuhan istrinya dulu. Dia sedekah tuh untuk ibunya kalau ada lebih. Bukan ibunya didahulukan, istrinya diterlantarkan. Keliru. Secara syariat. Karena dia jadi tanggung jawab dia. Kalau dia itu masih ada bakti sama ibunya. Maka kalau ibunya mengatakan, nak, ke anak laki-lakinya, nak, ada uang enggak? Ibu minta buat keperluan apa-apa dan sebagainya. Nah, suami di sini kalau misalkan dia tidak ada harta lebih, maka komunikasi dengan istri. Tapi kalau ada harta lebih, istrinya sudah tercukupi kebutuhannya, ya kebutuhan masak dapurnya, kebutuhan make up-nya mungkin kalau yang ini. Itu udah selesai, baru kasih. Walaupun tidak izin bahasanya, tidak bicara. Tapi kalau ibu tetap. Makanya bersyukur kalau ibu punya suami yang ringan gitu ya. Udah mama atur aja. Kan gaji papa udah kasih mama semua. Papa hanya pegang sekian. Udah mama atur mau uang mama mau uang papa. Udah mama kelola saja. Papa percaya. Bersyukurlah ibu ketika dapat istri seperti itu. Suami seperti itu. Tapi kalau suaminya pelit, maka halal dalam Islam seorang istri ngambil uang suami diam-diam. Setuju? Ini boleh, kan ada syariatnya di zaman Nabi ketika kisahnya Hindun gitu ya dengan Abu Sufyan. Terus pertanyaan yang kedua, lupa apa tadi itu? Ya, boleh, sah-sah saja. Tapi itu yang akan kau dapatkan. Bersedekah tapi mengharapkan agar urusan kita dimudahkan. Saya sedekah biar anak saya lulus ujian. Saya sedekah biar penyakit anak saya disembuhkan. Itu boleh. Tapi itu yang kita dapatkan. Paham? Enggak salah. Ayo semuanya ibu bapak sekalian kita ngaji ya. Kita niatkan buat boleh sah. Kalaupun Allah berkehendak, Allah kasih, ya itu yang kalian dapatkan. Buka surat Hud, ayat ke 15-16, kalau tidak salah, mohon maaf. Itu 2 ayat, man kana, barang siapa yang dia beramalnya itu niatnya untuk dunia, gitu ya. Untuk dunia dan apapun yang dia tujukan, itu akan Allah kasihkan. Ada 2 ayat itu yang membuat para sahabat nangis. Jadi dia bersedekah tapi mengharapkan balasan. Makanya Ibnu Mas'ud itu pernah dia sedekah 1 kresek kurma. Karena Allah lillahi ta'ala. Seminggu kemudian ada yang ngirim kurma 1 karung buat Ibnu Mas'ud. Nangis. Nangis kenapa? Dia takut bahwa ini sedekah dari orang 1 karung ini, jangan-jangan ini balasan dari Allah dari sedekah dia yang seminggu yang lalu. Nangis. Sedangkan kata Allah apa? Diancam dan di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali neraka. Berarti rugi.
Kita naik haji berdoa mati-matian biar sukses, kebahagiaan dunia, dapat fasilitas ini, usahanya maju, itu yang dia dapatkan. Betapa rugi. Nah makanya jadi wasilah boleh, tapi dikatakan ketika wasilah yang disyariatkan dalam Islam mendoakan. Sedekah sama, sedekah juga ada fungsinya tolak bala. Kan ada banyak tuh ya, menghapuskan dosa. Tapi jangan diniatkan totalitas untuk itu. Paham? Ini kita materinya tentang lelah menjadi lillah. Lillah saja. Dah karena Allah saja. Sedekah karena Allah. Allah tahu dengan sedekah kita bisa jadi anak kita jadi dimudahkan urusannya. Paham ini ya? Duh beratnya untuk menjadi lillah. Segala amal kita. Gitu ya. Jadi tadi disembuhkan penyakit anak itu pemberian Allah atau Allahnya? Pemberian Allah, karunia Allah. Dikasih hadiah sama Allah. Kita mau sembuh nih sakit kita. Kita niatkan aja doa yang sebaik-baiknya atau bersyukur saja. Kunci dikasih kenikmatan kebahagiaan itu kan bersyukur sebetulnya. Tapi kalau kita mau ikhtiar ya sudah sedekah. Udah sedekah kan niatkan sedekah karena Allah, mungkin saya ini kurang sedekah. Seperti Nabi Ayub diuji sakit, hampir tidak berdoa sama Allah minta sembuh, gak nuntut sembuh. Beliau menikmati rezeki sakitnya itu sampai 18 tahun, bayangkan. Tuh levelnya Nabi. Levelnya orang-orang soleh. Kita kan dikasih rezeki udah segini, pengen ditambah, ya Allah kurang. Kita kan dalam doa salat duha itu loh, ya Allah jika masih sedikit wa in kana qalilan fakatsirhu. Kalau masih sedikit rezeki ini tolong tambahin. Padahal udah dikasih banyak. Makanya makanya mohon maaf, orang yang level imannya tinggi, level imannya yang sudah menyentuh keluar daripada batas istilahnya daripada orang-orang kebanyakan, dia itu jarang berdoa minta tentang tambahan karunia Allah. Hanya dia bersyukur. Kalaupun berdoa hanya diminta ketetapan iman Islamnya. Dibukakan pintu hati hidayah ini. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik ya Allah. Paling itu. Tapi yang orientasinya materi, dunia itu ya hanya kuncinya alhamdulillah. Atau hadza min fadli rabbi. Itu levelnya ya. Maka silahkan direnungkan kita masuk kategori yang mana nih. Kalau masih dalam doa mintanya materi, banyakin materi dunia, materi apa saja materi itu, sehat itu materi, ya Allah, sehatkan hamba ini ya Allah. Beda dengan orang yang sudah merenung 3 bulan ini gak sakit-sakit. Alhamdulillah ya Allah. Gak ngomong banyak, cuman alhamdulillah ya Allah. Di hati ngomong, udah 3 bulan gak sakit. Itu sudah bersyukur. Masya Allah. Nanti Allah tambah lagi. Nikmat yang sehatnya ditambah lagi. La in syakartum la azidannakum. Itu kuncinya. Begitu. Tapi kalau kita masih banyak doa, nuntut ini itu berarti level iman kita masih jauh. Seperti itu. Tapi tidak apa-apa. Boleh. Sah-sah saja. Ada lagi? Ya, boleh Ibu. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Ustadz, ini pengalaman Ustadz saya. Cuman masih mengganjal sih di hati. Belum lama berapa hari yang lalu. Gimana? Jadi ceritanya saya makan berdua teman. Jadi waktu makan itu di belakang saya itu ada pengamen. Nah teman saya itu karena sambil ngobrol ngasih pengamen itu uang 20.000. Saya lihat sih dia ngasih uang 20.000. Tapi kayaknya dia ngasihnya nggak sadar. Dalam hati saya mikir gini, ini nggak salah dia ngasih 20.000 gitu. Mau saya kasih tahu, takutnya pengamennya marah sama saya karena belakang saya persis. Mau saya kasih tahu, tapi pikir saya gini, apa mungkin memang benar dia ngasih 20.000? Niatnya kan seperti itu. Nah setelah pengamennya pergi, waktu dikasih pengamennya, mendoakannya panjang Ustaz. Panjang karena dikasih 20.000 kan. Terus dia bilang gini, wah pengamennya doainnya panjang banget, dia bilang gitu. Akhirnya waktu mau bayar dia nyari uang 20.000. Lah kok uang gue nggak ada ya katanya. Saya kan nggak enak Ustaz ya. Terus uang gue mana dia bilang gitu. Terus saya bilang kan tadi dikasih ke pengamen kata saya gitu. Kok lu nggak bilang dia bilang gitu mas saya. Kenapa nggak kasih tahu gue katanya.
Lah saya kira kan dia memang niat ngasih 20.000. Gak enak juga saya kan disalahin sama dia Ustadz ya. Itu gimana Ustadz ya tanggapannya? Maksudnya kesal sih saya dalam hati gitu Ustadz. Jadi malah kena Iya, salah. itu yang pertama. Oke. Yang kedua begini Ustadz. Misalnya kita ada orang tua datang atau saudara ke rumah kita. Maksudnya orang tua Kita, ibu, orang tua, ibu orang atau tua, dari suami? orang tua saya Oke. misalkan gitu datang kan berkunjung dengan keluarga. Waktu mau pulang kan, ya misalnya saya lagi nggak pegang uang nih Ustadz, suami nggak pegang uang. Namanya keluarga datang, orang tua datang kan pengen lah kita ngasih uang sekedar ongkos ya Ustadz. Tapi saat itu misalnya saya nggak punya uang nih, terus karena merasa yang nggak enak tuh, yang perasaan lah Ustadz ya. Terus saya pinjem misalnya sama teman untuk ngasih orang tua, niatnya kan ngasih. Itu bagaimana ya Ustadz? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama sikapnya gimana? Gimana ya? Maksudnya kalau ada begitu lagi, saya ngasih tahu apa enggak gitu? Masya ya? Allah. Kalau kejadian lagi seperti Nggak itu usah. gitu. Nggak usah. Mungkin kalau ibu bertanya dengan ustadz yang lain akan ada perbedaan ini ya, respon gitu ya. Yang pasti kita tidak punya kapasitas untuk intervensi amalia seseorang. Kamu masih salah tuh baca Qur'annya, gak boleh. Wah, kamu ngajinya belum betul, tuh ikut majelis ini, hati-hati. Kita pulang sholat, kita pulang kajian, ada orang yang lagi main catur, main gapleh gitu ya, hati-hati. Hati kita atau kita memencingkan mata, gini, merasa lebih suci kita, nyanyain waktu, hati-hati, gak boleh. Gitu ya, itu bahayanya sifat ujub. Bahayanya merasa lebih hebat, lebih alim, lebih tinggi, hati-hati. Nah, ketika kita di posisi itu, kita nggak punya hak untuk intervensi. Intervensi itu ikut campur gitu ya. Nggak salah lo ngasih 20.000, jangan. Walaupun ada si tukang pengamennya atau pengemisnya, itu urusan amaliah dia dengan Allah melalui pelantara fakir miskin atau pengamen itu. Oh ternyata dia salah, misalkan waktu pas ini dia, loh mana uang saya ya 20.000 ya, gitu ya. Kita ketika dikasih pertanyaan, tahu nggak uang saya hilang gitu ya. Kalau dikasih tempat ruang buat bertanya atau menjawab, maka kita jawab. Kalau enggak, jangan. Udah, kita tahu yang 20.000 itu dikasihin. Dah. Kalau nanya, baru lihat uang saya nggak 20.000. Lihat. Di mana? Tadi kan sudah dikasihin. Loh kok malah nggak bilang? Ya kan saya nggak tahu kalau itu. Mungkin niat kamu memang niatnya itu. Enggak yo gini. Ya sudah. Udah, nggak apa-apa. Biar nanti ada gantinya. Enak. Jangan, loh kok saya yang disalahin? Jadi ada kapasitas. Komunikasi itu ada kapasitasnya loh ya. Paham ya? Jadi kalau bahkan kita contoh. Teman kita nih, sahabat kita dilamar laki-laki. Tapi kita tahu laki-laki itu, mohon maaf, jelek akhlaknya. Kita ini teman sahabat kita. Gak punya hak kita ketika, lo dilamar, hati-hati, dia tuh orangnya kayak gini. Gak boleh. Gak boleh. Kecuali teman kita, nanya, aku dilamar. Kamu kenal gak sama si laki-laki ini? Kita tahu tuh. Oh yang ini alhamdulillah sama siapa? Sama si ini namanya. Orang mana ya? Oh yang itu ya? Gimana pendapat kamu? Nah baru. Tapi kalau kita langsung intervensi, dilarang dalam Islam. Allah yang membukakan, yang menjadikan jodoh dan sebagainya. Gak boleh. Yang harusnya rezeki si fulan, kita langsung menjegal atau intervensi, hati-hati. Jangan. Itu jadi wasilah kita yang menjadikan wasilah tidak jadi berjodoh dan sebagainya. Cukup Allah yang, kecuali kalau dikasih. Seperti contoh Nabi pernah ditanya oleh seorang ibu-ibu. Ya Nabi, saya sedang dilamar. Saya akan menikah dengan si fulan, disebutlah nama laki-laki ini. Minta doanya, minta sarannya. Nabi langsung bertanya, loh engkau dilamar sama si fulan? Iya wahai Nabi, jangan diterima. Maksudnya apa? Bagaimana pendapat engkau dan doanya? Jangan sama si fulan. Engkau nikahlah sama si fulan, yang dibedakan lagi. Karena apa? Si fulan ini ringan tangan.
main fisik terus. Nabi tahu, jangan nikahlah sama si fulan saja. Itu boleh ketika kita dimintai pendapat. Nah sama kasus ini pun, gitu ya. Kita tahu, kita husnuzon, mungkin dia memang mau sedekah segitu, nggak apa-apa. Makanya doanya panjang, aminin aja. Sampai jadi ijabah. Ketika dia, loh uang saya mana ya tadi ya? Lihat nggak? Nah baru kita respon. Tapi kalau pura-pura aja nggak lihat. Sibukin aja. Ada telepon, bentar iya. Ada apa? Pura-pura, cari cara seolah-olah kita tidak menggugurkan keikhlasan dia. Bisa jadi mungkin dia menganggap lupa di mana, naruhnya di mana, nggak masalah. Jangan kita langsung nyari uang 20.000 ya. Kan tadi dikasihin, syukurin, bukan hati-hati sih loh. Jangan. Seperti itu Ibu ya, jadi ada ranahnya. Yang kedua, sampai mau ngasih bingkisan, ngasih hadiah buat orang tua yang berkunjung ke rumah. Sebetulnya kewajiban kita terhadap orang tua itu tidak harus berbentuk materi. Tidak berbentuk harus uang dan sebagainya. Bahkan tidak harus selalu memberikan. Apalagi yang kapasitasnya dunia. Agar melatih apa? Mentalitas. Seolah-olah, wah kalau ke rumah si Anu selalu disangonin nih. Selalu dikasih bekal nih. Akhirnya atau mentalitas sifat qanaahnya nggak ada hilang. Tapi ketika memang kehadiran mereka ini dari jarak jauh, lelah dan butuh ongkos dan sebagainya, kebutuhan dan sebagainya, kita nggak punya, maka kita jangan bilang-bilang ke orang tua kalau kita minjam, kita ikhtiar. Boleh sah. Ketika mudtor, nah sifatnya. Jadi namanya bakti itu tidak harus memberi materi. Karena kalau orang sudah sukanya materi, siap-siap kecintaan terhadap dunianya melekat di hati. Ibu sayang sama anak, selalu dikasih materi, apa aja dikasih, uang, jajan, butuh apa anaknya dikasih, siap-siap nanti kecintaan terhadap materi anaknya sangat. Sewaktu-waktu dikasih lah, Bu aku tuh mau es krim, es krim yang mana? Itu yang di warung sana yang tadi aku waktu pas di pinggir jalan. Wah udah lewat, kenapa nggak bilang? Ya udah nanti sabar ya, insya Allah nanti kalau kita ke rumah nenek lagi, kita beli. Ada timing, sabar. Kita melatih, jangan, udah banyak tuh, di tetangga juga banyak. Jangan. Ada cara kita melatih anak kita untuk bersabar. Sama terhadap saudara, terhadap orang tua. Kalau sifatnya materi, kenikmatan dunia, apa saja, ada porsi-porsi tertentu lah. Nggak harus kita selalu diinginnya apa, sukanya apa, selalu jangan. Seperti itu. Agar sifat qanaah kita itu muncul. Itu ya, terlahir gitu ya. Tahu qanaah? Halo? Darah tinggi? Kok darah tinggi? Orang qanaah itu bukan rendah diri. Menerima apa adanya atau apa lagi ya. Kalau bahasa Jawa itu nerimo ya. Begitulah. Nerimo ing pandum. Kayak gitu legowo gitu ya. Jadi enggak nuntut. Itu qanaah. Istri yang qanaah itu Masya Allah itu harta karun bagi seorang suami. Enggak pernah nuntut nafkah kepada suaminya. Berapapun dikasih sama suami, dia nerima. Enggak pernah menyinggung. Bulanan cuman segini aja. Gitu ya. Ada lagi mungkin? Cukup? Baik, jika dirasa cukup, inilah uraian kita dalam tema merangkai lelah menjadi lillah. Kita ini di dunia tempat kita bersusah payah. Kita berkeluh kesah, kita semuanya akan terjadi, bahkan dengan masalah-masalah pasti akan datang. Tapi hati-hati ketika kita melakukan sesuatu perbuatan yang itu justru malah melahirkan kesia-siaan. Bertahun-tahun sholat sudah rajin, tapi kita keluh kesahkan sholat kita karena tidak mendapatkan hadiah balasan dari Allah berupa materi yang kita inginkan, maka itu tidak menjadi lillah, menjadi sia-sia yang adanya. Dan kita pun mendidik anak, sudah berjuang membesarkan, jangan kita sesali, jangan kita tuntut balas budi, jangan kita apapun. Kenapa? Agar semuanya menjadi lillah. Teruslah fokus, Allah yang menjadi tujuan hidup kita.
Karena dalam kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu luar biasa maknanya, bahwa kita ini dari Allah, milik Allah, dan kita semua akan kembali kepada Allah. Makanya harta, benda, ilmu, jabatan, pangkat dan sebagainya itu bagai titipan dari Allah. Bagaimana kita bisa melakukan, mengoperasikan, mengoptimalkan, mengejawantahkan semua ini untuk kembali kepada Allah, bukan untuk meninggikan ego kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri majelis kita dengan membaca kalimatul hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.